Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Hari ini insyaallah kita mengaji tentang satu sifat yang apabila sifat ini ada di dalam diri kita, maka itu akan menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-hilmu, sifat lembut, sifat pengasih dan mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Di antara asma Allah Subhanahu wa taala, dari 99 nama, salah satu dari nama Allah tersebut adalah Al-Halim. Arti Al-Halim itu Allah Ta'ala maha lembut, maha penyayang, dan Allah lebih banyak memaafkan daripada menghitung dengan keadilan. Dan di dalam kehidupan kita, Allah lebih banyak mempergauli kita dengan sifat Al-Halim tadi, atau sifat Al-Hilmu, sifat kelembutan. Bukti yang nyatanya di dalam hidup kita, dari bangun guring sampai hendak guring lagi, kira-kira lebih banyak dosanya atau lebih banyak ibadahnya? Dosa di mata, dosa di muntung, dosa di telinga, dosa di batis, dosa di tangan, dosa di hati. Tapi dari sekian banyak dosa yang mungkin kita lakukan, Allah tidak pernah mengazab kita sebagaimana Allah mengazab umat-umat terdahulu. Kan seharusnya apabila ada maling mengambil ayam, ketahuan polisi, harus dihukum, pasti ada hukumannya. Itu kalau manusia, tapi beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak kesalahan kita, Allah tidak pernah menghukum kita sebagaimana Allah menghukum umat-umat sebelum kita. Kita sembahyang pada sembahyang, Allah tetap memberi kita.
Apalagi ya Allah Ta'ala berbanyak berzikir malah kita kada ingat. Tapi Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita. Nafas masih Allah Ta'ala injami, telinga masih Allah Ta'ala beri. Nah, beda dengan manusia. Kalau kita kan lain. Kalau ada tuh orang lah, ada yang baik lawan kita, ada yang kada baik lawan kita. Itu sifat kita, perlakuan kita pasti berlain. Orang yang baik lawan kita, nah kita bari terus. Tapi apabila ada orang kada baik lawan kita, jangan harap. Atau kita berbuat baik lawan orang, lalu orang kada ingat, terima kasihlah. Nah, kada ingat berterima kasih aja. Awas kamu. Ingat apa? Jangan ada ubari lagi kan? Kada ingat berterima kasih aja, kada menyakiti kita, kada ingat mengucapkan terima kasih. Awas kamu. Ini sifat kita manusia, dan Allah memperlakukan kita dengan sifat al-hilmu tadi. Allah lebih banyak memaafkan segala kekurangan-kekurangan kita. Kita kurang dalam beribadah, tetap Allah beri. Kita banyak tergawe dosa kesalahan, tetap Allah Ta'ala pinjam. Tetap Allah Ta'ala berbuat baik kepada kita. Nah, maka orang yang memiliki sifat al-hilmu tadi, sifat lembut sebagai pemimpin di masyarakat. Nah, jadi RT yang lembut, jadi lurah pemaaf, jadi camat yang kasih sayang. Sebagai kepala rumah tangga yang penyayang kepada istri, penyayang kepada anak. Nah, sebagai orang yang hidup di masyarakat, sifat hilm ini, sifat lembut dan kasih sayang harus ada. Apabila sifat ini ada di dalam hati kita, itu satu ciri tanda kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesini pina mereng musola kita. Dan sifat ini di antara sifat yang juga dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi itu penyayang, Nabi itu maha lembut, Rasulullah itu pemaaf. Bahkan kelembutan dan pemaafnya Rasulullah sampai di luar batas akal kita manusia. Kalau kita kada kawat gawe, tapi Rasulullah kawat. Tapi Rasulullah kawat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditakuni oleh Sayyidatuna Aisyah, oleh Siti Aisyah. Wahai Rasulullah, selama pian hidup adalah peristiwa atau pengalaman hidup yang paling berat yang pernah pian hadapi. Ujar Nabi, ada. Kapankah itu wahai Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, di saat aku hijrah ke Taif. Yang aku bawa ini kebaikan, kata Rasulullah. Yang aku bawa keselamatan. Tapi malah kedatanganku disambut dengan kada baik. Aku dilempar pakai batu, pelipisku berdarah, menetes sampai ke batis, istriku sudah meninggal dunia, hartaku habis, rumahku habis. Pada saat itu Rasulullah berada di posisi terbawah di dalam kehidupan sidin, semua tertumpuk. Itu ujar Rasulullah, sesuatu yang paling berat.
Sampai-sampai pada saat itu kata Rasulullah, malaikat penjaga gunung menawarkan, diperintahkan oleh Allah untuk menawarkan, wahai Muhammad, ini penduduk Taif sudah kurang ajar. Perlukah dua bukit ini aku lemparkan kepada mereka sampai mereka mati seberataan? Lalu apa kata Rasulullah? Wahai malaikat, sesungguhnya aku masih berharap nanti akan ada anak keturunan mereka yang akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kejar Nabi, tahan. Ini luar biasa. Coba kan kita lah tambahin lagi, bini meninggal, dari kampung diusir, imbah itu apalagi harta habis, pindah ditolak orang, kadang cuma ditolak, dihina, dilempar pakai batu, sahabat-sahabat disiksa. Lalu ada orang yang menawari, balasakankah? Kamu punya lawan ulun lambat menawari itu. Secara logika kita, kalau kita sudah berada di posisi yang paling bawah, siapa yang awak yang ada menawari ulun terima, asal terbalas. Tapi beda dengan bawah. Jangan menjadi Nabi. Aku masih berharap akan ada nanti anak keturunan mereka yang akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat lembut, penyayang dan pemaafnya Rasulullah luar biasa. Suatu hari Rasulullah pernah berjalan dengan sahabat melewati satu kampung suku pedalaman atau suku Baduy. Suku Baduy ini biasanya dikenal dengan satu kasar, yang kedua totok. Apa totok itu bahasa Indonesianya kau? Totok. Apa? Kada tahu dibasah. Nah, itu bahasa Indonesianya. Kada tahu dibasah. Ya, kalau enggak bahasa Banjarnya itu. Jadi di saat Rasulullah lewat, tiba-tiba datanglah seorang Arab Baduy yang menarik surban Rasulullah, burdah, rida itu nangka ini. Nabi memasang nangka ini. Nah, nangka ini dililit di gunung. Nah, datang Arab Baduy tadi langsung menarik di belakang, sampai sahabat yang ada di situ merasa takutan. Kenapa? Karena ini bulu Rasulullah sampai terumpat ke belakang, tersisit. Lalu si Arab Baduy tadi berucap, wahai Muhammad, kata Rasulullah, kata, wahai Muhammad, minta duit bang. Sudah menarik di surban, kepala Nabi terumpat, memanggil Rasulullah kada dengan kalimat ya Rasulullah, tapi ya Muhammad. Apa jadi kita bahasa kitanya itu banyak memanggil nama itu basisi. Ya Muhammad, minta duit bang. Ayo biar ini yang kada tahu di bahasa tadi. Melihat sikap Arab Baduy tadi, melihat sikap si Arab Baduy tadi, Nabi malah tertawa. Sahabat sini yang sarik tertawa Nabi. Ujar Nabi, bari duit. Di saat orang tidak mengenal kedudukan kemuliaan Rasulullah, Rasulullah mau memaafkan dan tetap bersikap lembut. Kan hakikat diri kita, di dalam diri kita ini ada sifat namanya wujudiyah atau apa di dalam
bahasa tasawuf itu lain. Ada sifat yang merasa keberadaannya ini hendak diketahui oleh orang, kedudukannya itu hendak diketahui oleh orang. Misal Saman ini sudah berhaji, amin. Saman ini sudah berhaji, lalu datang si Gani, ujar Gani, man Saman, mengiau julak kada, pakai haji kada. Lalu ujar si Gani, minta duit pang. Nanggi apa kira-kira man? Paling kurang tersinggung, itu paling kurang. Karena di antara sifat manusia ini kita hendak merasa diketahui orang. Status kita di sosial kita, pangkat kita, jabatan kita itu hendak diketahui orang. Kita tinggal hajinya aja ada meheran itu bang. Kadang menoleh sama. Apalagi langsung orang mengiau yang Tuhan pulang langsung saman. Tapi beda dengan Rasulullah. Di saat orang tidak mengetahui kemuliaan Nabi, tidak menyadari kedudukan Rasulullah, tapi Rasulullah tetap bisa berbuat baik dan bersikap lembut kepada orang tersebut. Nah, ini sifat helm namanya. Sifat helm yang harus ada di dalam diri kita. Dulu setelah Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, adakah lagi gawian Rasulullah yang belum tergawi, yang belum pernah abah umpati? Karena Sayyidina Abu Bakar ini sahabat yang paling semangat untuk mengikuti segala kehidupan Rasulullah. Sahabat yang paling semangat mencontoh Nabi itu Sayyidina Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, wahai Aisyah, apakah masih ada kebiasaan Rasulullah yang belum pernah abah gawi? Ujar Siti Aisyah, ada wahai ayahku. Apakah itu wahai Aisyah? Lalu ujar Siti Aisyah bahwa di antara kebiasaan Rasulullah SAW, Nabi ke-7 memberi makan orang Yahudi buta yang ada di ujung pasar sana. Dan kadang hanya memberi makan, menjulung pakai plastik, kadang disuapi Rasulullah orang Yahudi buta di ujung pasar sana. Dan setelah itu mendengar bahwa itu yang belum pernah digawi oleh Sayyidina Abu Bakar, esok harinya langsung didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar Yahudi buta tadi. Datanginya ke pasar, imbah didatanginya, dimakaninya, disuapinya Yahudi tadi. Imbah disuapi apa? Si Yahudi tadi malah memamai. Ikam ini kemana lawasnya kandidat? Aku ada kabar gosip tentang Muhammad. Sambil menyuapi nih. Aku ada gosip terbaru tentang Muhammad yang menyambati Rasulullah. Orang yang mengaku Nabi, orang gila disambatinya, menyambat Rasulullah di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Yang ada tahu, Sayyidina Abu Bakar waktu menyuapi itu menggetar tangan Sayyidina. Jakanya ulun sulung makan sendoknya. Menggetar Sayyidina Abu Bakar yang asalnya lembut, kasar Sayyidina. Kenapa? Menghina Rasulullah di hadapan Sayyidina. Rupanya si Yahudi Tuha ini, yang buta ini tahu
Ujar si Yahudi, ikam siapa? Yang kada melihat. Yang biasa memberi makan. Ujar Sayyidina Abu Bakar, lain. Yang biasa memberi makan itu selalu menyuapiku dengan lembut penuh kasih sayang. Di situ Sayyidina Abu Bakar menangis. Artinya selama bertahun-tahun Rasulullah menyuapi si Yahudi buta itu, sambil menyuapi, sambil Yahudi ini menghina Rasulullah yang orangnya ada di hadapan. Tapi sendok yang ada di tangan Nabi kada pernah menggetar, kada pernah kasar Nabi menyuapi si Yahudi tadi. Ini namanya sifat helm. Tetap bisa berbuat lembut di saat orang kada kawa, kada mampu menghargai kita. Kita kan biasanya muamalah bil mithil. Muamalah bil mithil itu nang kaya paikam, nang kaya ini aku. Ikam baik, aku baik, ikam kasar, aku lebih kasar. Nah biasa itu muamalah bil mithil namanya. Biasanya kita nang kaya itu. Sifat helm itu beda. Tetap bisa menyayangi, mengasihi di saat orang itu tidak mampu menghormati dan memuliakan kita. Itu sifat Rasulullah. Makanya apabila sifat ini ada di dalam diri kita, insya Allah itu menjadi sebab Allah akan mencintai kehidupan kita, mencintai kita di dunia sampai ke akhirat. Itu sifat hilm. Hari ini berkilat tidak nyerah. Bahaya mikrofon. Sebuting sudah ditembak petir nih, ajar luka. Kemudian di antara sifat al-hilmu, sifat lembut yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang Arab Badui yang datang menemui Rasulullah, dan pada saat itu Nabi selesai perang. Rupanya si Arab Badui ini mendengar Rasulullah banyak dapat bagian 300 ekor kambing, langsung mendatangi Rasulullah. Ya Muhammad, minta bang kambing ikam. Ya Muhammad, bukan ya Rasulullah. Minta bang kambing ikam. Ujar si Arab Badui, ujar Nabi, ambil hasil itu. Dikira mengambil seikung dua, ke 300-nya diangkutnya. Jangan seikung dua, ditinggal lah, kesan berselamatan. Sabarataan diangkutnya. Tapi tetap Rasulullah bawa. Kemudian beberapa waktu berikutnya datang lagi si Arab Badui di saat Nabi dapat harta ghanimah kambing pulang. Ya tadi menalingkan. Datang lagi, ya Muhammad, minta bang ambil, dan Nabi dasar bujur diangkutnya pulang sabarataan. Nabi kada sari. Ini sifat al-ilmu, sifat lembut. Makanya almarhum Dur Sepungkul ujar silin, salah satu ciri dan tanda orang itu wali, satu pemurah, kedua kada pemarah. Satu pemurah, kedua kada pemarah, kada penyarikan. Itu ciri wali. Jadi yang punya kita pelit, penyarikan pula hendak berapa wali, jauh panggang dari hati. Dan di dalam rumah tangga, Rasulullah adalah kepala rumah tangga yang lembut kepada istrinya. Dulu pernah ulun kisahkan, dulu kamu lihat dia masih ingat. Di suatu hari di depan rumah Rasulullah
ada kekanakan yang lagi bermainan di muka rumah Rasulullah. Di lawang belakang telinga masyarakat supaya bunyi hujan kadang masuk. Lawang bukan dia ulun minta tutup akan lawang putih. Pada saat itu kekanakan lagi bermainan di muka rumah Rasulullah. Melihat kekanakan lagi bermainan, Nabi berdiri di muka lawang sambil Nabi membentangkan tangan sidin. Maka ini kau yang dia membayangkan bahwa contoh akan jadi suan lidah contoh serangan. Nah, kayak ini dia biasanya di muka lawang sambil melihat ke kanan-kanannya. Nah, yang Nabi sebelah di sana. Tiba-tiba Siti Aisyah dari belakang merangkul Rasulullah, lalu Nabi lalu Siti Aisyah menyandarkan pipi sidin di bahu Rasulullah. Biasanya kalau orang itu kadidam diisi sifat halim, sifat pengasih, penyayang di dalam hatinya, itu bisa menyikut lawan bini. Kalau supan kau kelihatan makan-makan. Biasanya kalau orang kadidam diisi sifat al-halim. Tapi Rasulullah kata, awas Nabi berdiri nanti ini, Siti Aisyah dari belakang merangkul Rasulullah. Nah, lalu kepada Siti Aisyah dihendak di bahu Nabi. Saking Siti Aisyah ini merasa nyaman dengan sifat Rasulullah, sampai Siti Aisyah awas ingin menghendak kepala tadi. Lalu ujian Nabi atau wahai Aisyah, cukupkah sudah, balung lagi wahai Rasulullah. Terus 2 kali, kekanakan jangan membayangkan 18 tahun ke atas. Sampai 3 kali wahai Aisyah, cukupkah sudah, inggih cukup wahai Rasulullah. Hanya Rasulullah melepas tangan sidin. Saking Nabi itu menjaga rasa kasih sayang di dalam hati tadi. Kalau orang tidak bisa sifat halim di dalam hati, itu bisa menyikut ke bini. Tuhan sudah daripada supan kalau cucu. Maka semakin Tuhan itu harus semakin romantis. Ubar ketiga. Sampai Siti Aisyah itu sudah merasa puas, sudah merasa nyaman, hanya dilapis. Dan Rasulullah tidak pernah memaksa. Sebagai orang tua dan sebagai seorang kakek, Rasulullah itu adalah kai yang mempunyai sifat yang sangat penyayang kepada cucu-cucunya. Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain itu pernah dicium-cium oleh Rasulullah. Kalau Sayyidina Al-Hasan itu dicium di daerah pipi. Nabi paling ketujuh mencium Sayyidina Hasan di pipi. Kalau Sayyidina Husain itu di leher. Nabi paling ketujuh mencium di leher. Rupanya itu sebagai isyarat bahwasanya nanti kedua cucu beliau ini akan meninggal di 2 daerah ini. Daerah pipi Sayyidina Al-Hasan meninggal dalam keadaan diracuni oleh istri beliau. Sayyidina Hasan itu diracuni, maka Nabi ketujuh mencium di daerah sini sebagai tanda. Sayyidina Husain itu wafatnya di penggal leher sini. Nah, seakan-akan Rasulullah memberikan isyarat waktu masih hidup bahwa cucuku ini kena meninggalnya di daerah sini.
Rasul lagi asik mencium cucu-cucu Sidin, melihatlah orang Arab Badui, tahu kisahnya. Melihat orang Arab Badui melihat Rasulullah mencium-cium, lalu bapak Arab Badui tadi, wahai Rasulullah, ulun sabdas ikung di si anak satu pun kada pernah ulun cium sebagaimana ulun mencium, ulun melihat pian mencium cucu pian Hasan dan Husain. Apa ujar Rasulullah? Ketahuilah, sesungguhnya aku berlepas kepada Allah apabila suatu saat Allah akan mencabut sifat rahmah, sifat lembut dan kasih sayang dari dalam hatimu. Aku ada umpat-umpatan jar Nabi dan aku ada hendak tahu. Apabila sifat helm, sifat syufqah dan sifat rahmah tadi hilang dari dalam hati kita. Dan di dalam bermasyarakat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak bersikap lembut dan lebih banyak memaafkan orang. Itu Rasulullah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, contoh. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu beliau menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin khalifah pada saat itu, di tengah jalan Sidin terdapat orang mabuk, entah ma'aldo atau menggaduk, kada tahu juga. Mabuk, ditagurlah oleh Umar bin Abdul Aziz. Rupanya imbah ditagur sarik. Biasanya menjadi tagur sarik ini gaduk bang. Biasanya kalau kada gaduk aldo gitu. Ditagur oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, sarik malah menyumpah serapah. Lalu datanglah pengawal Umar bin Abdul Aziz tadi, wahai Amirul Mukminin, ini orang mabuk kenapa kada pian cambuk? Karena hukuman orang mabuk itu cambuk 40 kali. 40 kali dicambuk. Lalu ujar Amirul Mukminin, andai aku cambuk, andai aku hukum, aku tukutan ujar Sidin. Kalau tidak, waktu aku menghukum tadi, aku terbawa perasaan sarik karena ia tadi menyambati aku. Timbul Sidin menghukum itu kesannya dan kayak balas dendam. Sidin jaga hati Sidin lebih memilih untuk memaafkan. Ini namanya sifat al-hilim atau sifat lembut dan mudah memaafkan. Karena sifat hilim, sifat lembut ini adalah sifat yang mempunyai keistimewaan besar, yang mempunyai nilai yang sangat besar di sisi Allah, yang apabila sifat ini ada di dalam diri kita, maka kecintaan Allah sebagai jaminan. Maka akan ada syaitan di hadapan kita yang selalu mengganggu kita supaya sifat lembut dan pemaaf ini jadi hilang. Karena syaitan kadang mau kita jadi kekasih Allah. Syaitan kadang mau kita masuk surga. Syaitan kadang mau segala dosa kita diampuni oleh Allah. Maka syaitan selalu ada di hadapan supaya mengganggu kita. Sifat hilim ini diusahakan hilang dan kita mendendam orang. Itu syaitan yang mengganggu. Nah ini pasti kita dihadapkan. Kita sarik itu wajar, karena kita manusia. Tapi yang kada bagus itu ketika sifat marah itu mengalahkan sifat lembut kita. Ini yang salah. Makanya Nabi Musa alaihissalam pernah didatangi iblis. Nabi Musa pernah didatangi iblis. Ujar si iblis, wahai Musa, tolong mintakan kepada Allah supaya Allah membukakan pintu taubatnya basanku.
Rupanya si iblis hendak hijrah agar Allah membukakan pintu taubatnya untukku, ujar si iblis. Namun dengar iblis hendak bertaubat, hidupnya luar biasa Nabi Musa. Langsung Nabi Musa munajat, wahai Allah, ini si iblis hendak bertaubat, tolong bukakan pintu taubat gesan iblis tadi. Ujar Allah, wahai Musa, iblis kada harapan mau bertaubat. Kada, wahai Allah, inya sudah pada hendak bertaubat, sudah aku padahi, wahai Musa, kada harapan. Tapi amunnya hendak jua mencoba, syaratnya sebutin. Iblis, taubatnya akan aku terima, syaratnya satu. Sampaikan kepada iblis, ujar Allah, kalau ingin taubatnya diterima, datangi kuburnya Nabi Adam dan sujud kepada kubur Nabi Adam. Hibung Nabi Musa hibung. Datanglah menghadap iblis, wahai iblis, syaratnya siji. Satu, cari kubur Nabi Adam, sujud di kubur itu, maka taubatnya pasti diterima oleh Allah. Mendengar disuruh sujud ke kubur Nabi Adam, langsung habang muka iblis. Ujar iblis, jangankan Adam mati, Adam hidup, aku pada hendak sujud, apalagi Adam sudah mati, inya hidup aja pada apa? Nah, ujar Allah, Musa mendengar apa? Sudah aku pada tahu iblis itu pada harapan mau bertaubat. Tapi iblis bisa berterima kasih. Ujar si iblis, wahai Musa, karena dirimu sudah mengusahakan meminta kepada Allah, aku pun harus balas budi. Ada 3 macam yang akan aku beritahu kepadamu. Salah satu dari 3 macam itu, apabila engkau sedang marah, maka ingatlah aku. Jadi iblis, amunnya lagi sarik, ingat aku. Hampir tersarik. Orang sarik memakin sarik itu karena inya kada sadar bahwa itu gawian iblis. Coba kan kita sadar bahwa itu gawian iblis, hampir kita sarik. Yang lainnya pintar iblis. Amunnya ikam lagi sarik, ingat aku. Kita memanggil itu karena kita kada sadar bahwa kita sarik ini gawian iblis, kada sadar, makanya kita sarik terus. Tapi kalau kita ingat dan sadar bahwa ini gawiannya ampun su iblis tadi, nah kita ampun serokan. Karena ujar iblis, ketika seseorang itu sedang marah, ketika orang itu sedang marah, maka ketika orang itu sedang marah, itu sama seperti bola. Orang sarik itu sama dengan kayak bola yang dimainkan oleh kekanakan, kemana kekanakan menendang, ke situ bola tengah. Sama dengan diri manusia, apabila kita ini lagi sarik, nah ini iblis memainkan kita nang kayak main game. Iblis itu kayak main game, di undangnya kita hendak diarahkannya ke kanan, hampar ujar iblis, hamparnya tinjak ujar iblis, tinjaknya buka ujar iblis, mencenceng buka. Itu sifat. Karena ketika seseorang itu marah, laksana bola yang dimainkan oleh anak-anak, kemana orang mengarahkan, ke situ bola akan pergi. Dan jasad kita sama, ketika kita sedang sarik, kita dipermainkan oleh iblis, kemana iblis hendak mengarahkan tangan kita jadi. Apa yang dikehendaki oleh iblis dari mulut kita terucap. Orang menyambati bungol kita loh, kita membalas mereka bungol tambuk. Iblis tadi.
Nah maka ujar si iblis, apabila engkau sedang marah, ingatlah aku. Wah, marah ini adalah gawianku Ampih Tosari. Nah kalau pada Ampih juga belum disimpul itu kena. Nah ujar Nabi, bawa berduduk ya paling ada kita menjangkaumu aja kada kawan. Bawa berduduk. Kalau berduduk masih sangkal juga. Bawa berbaring nang kayak kita hendak kuring dan karena jasad kita ini terbuat dari unsur tanah, sedangkan syaitan itu terbuat dari unsur api. Api akan padam apabila ditumpuki tanah. Yang menyala nih kompor, andaki tanah dua pekap di situ. Aja apinya. Kamu jasa karung aja ada kalau dua pekap. Aja apinya. Itu sifat hakikat diri kita ini dari tanah, maka kembalikan ke tanah, padamkan api tadi dengan memulihkan jasad kita ke hakikatnya tanah tadi. Atau yang kedua, fal yatawadda, ujar Nabi, bawa wudu. Kenapa? Karena syaitan itu dari unsur api, maka padamkan dengan air wudu. Kalau kada mau juga ya campurkan aja lagi. Wudu kada mau. Ini nang kayak ini. Di atas dari sarik itu kesurupan. Di atas dari sarik itu kesurupan. Orang sarik itu orang yang sudah lepas kendali, dan orang yang kesurupan itu orang yang dikendalikan. Kayaknya lah, orang yang sarik itu orang yang lepas kendali, orang kesurupan itu orang yang sudah dikendalikan. Pikirannya itu apa ujar kita, ke atas kada, ke bawah kada, antara sadar lawan kada sadar itu. Maka salah satu cara untuk menyadarkannya, ambil banyu simbur. Abunya ada es batu, buati es batu 3 biji. Ember, buati es batu 10 biji kau buati di situ. Sipurakan. Lawan orang yang kesurupan tadi sipurakan. Supaya ini es batu itu menarik rangsangan. Ini kan orang kesurupan itu antara sadar kada. Nah, kita kajut. Mengajutnya itu pakai es batu tadi supaya tak kajut dingin. Jadi kesadarannya itu tertarik. Itu satu. Amunnya pakai es batu tuh kada sadar dia es batunya katupakan. Kalau kada sadar dia masih pukul desa kampungan sampainya Pak aduh. Amunnya jadi aduh batu itu sadar sudah. Itu cara. Karena orang kerasukan ini sama kayak orang yang hendak meninggal, orang di ICU itu, orang yang sudah stadium 4, orang koma itu kan antara sudah ke sebelah atau masih ke alam dunia. Makanya orang koma itu, stadium orang koma, ada dia ngerti. Nah itu antara. Jadi makanya kada jarang kita melihat orang koma itu, orang-orang behiga ini tertawa, bepanderan lucu, tapi nya menangis. Ketika banyak matanya keluar. Karena akal pikirannya itu mereset, memutar kaset-kaset bahari itu terputar di sini. Jadi alam pikirannya itu antara alam dunia dengan alam khayalan. Sama lawan orang yang kesurupan namanya itu.
Alam pikirannya itu antara alam khayalan dengan alam dunia. Kita tarik. Kan usah banyak pembacaan dia. Kalau tidak diumpatinya bacaan kita. Ambil es batu buat di Banyu Simbur. Ya jadi kalau masih belum juga es batunya jatuh akan amunnya hujannya aduh. Berarti hampir sudah tuh. Nah sama orang yang berwudu, apabila orang itu sedang marah, maka padamkanlah dengan air wudu. Kita lagi saling sangka lawan orang bawa wudu. Kalau ada di bawah wudu kita bertambah sarik. Nah kalau kita sudah sarik, syaitan ketawa. Nah ingatkan itu jangan syaitan. Ini nasihat syaitan biasanya kita seberataan. Kalau sarik, ingat aku. Kalau kita bertarusan sarik berarti syaitan tertawa menangnya. Andainya adalah bagusnya syaitannya terkadang. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulun membacakan ini karena batas minggu tadi hilang. Jadi kada tahu videonya kada ingat ulun memutar sampai habis. Apa itu? Menuju masjid. Ada masjid. Oh ada menuju masjid. Ulangi kah? Nah tadi pada intinya tanamkan sifat lembut di dalam hati kita, sifat pengasih dan pemaaf. Walaupun terkadang diri kita kada dihargai orang, kebaikan kita kada dinilai dan kada dipandang orang, tetap kita harus berbuat baik, kita harus berbuat lembut, maafkan orang yang pernah menyakiti kita. Bahkan ulama kita menyebutkan di antara tanda sifat, di antara sifat para penghuni surga, di antara akhlak penghuni surga itu salah satunya dia dapat memaafkan orang yang menyakitinya. Dapat memaafkan orang yang menyakitinya. Ngalih kalau dah ngalih, makanya surga balasannya. Kalau nyaman kipas angin aja, karena ngalih surga balasannya. Nah mudah-mudahan itu sedikit yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat dan memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita. Kita tanamkan sifat Allah di dalam diri kita. Kita tanamkan sifat akhlak Rasulullah ke dalam kehidupan kita. Satu sifat yaitu sifat al-hilmu, lembut, pengasih dan pemaaf. Mudah-mudahan segala kekurangan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, buka banyu. Yang membawa banyu pasang niat masing-masing sesuai dengan hajat dan keperluan. Yang garing mudah-mudahan sehat, yang berisi masalah mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, yang berisi hajat mudah-mudahan kabul. Dengan berkah kita membaca 3 kali Al-Fatihah, 3 kali Al-Ikhlas, ditutup dengan 3 kali shalawat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.